Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, oke teman-teman, hari ini saya akan sharing mengenai salah satu topik yang masih bagian dari penelitian saya, eee, yaitu di bidang machine learning, knowledge management, dan remote sensing. Jadi sebenarnya kita sekarang akan membahas apa sih bedanya dari, satelit dan drone. Jadi ini mungkin yang harus kita sedikit pahami ya, karena mungkin fenomena drone ini mungkin sudah tidak asing sekarang. Apalagi, di beberapa akhir-akhir ini, perang drone itu memang sudah menjadi fenomena yang, terbaru di abad ini ya. Oke oke, saya akan snapshot dulu, mengenai apa sih sebenarnya fenomena yang ada di, ini teman-teman, di permukaan bumi ini ya. Jadi kalau saya gambarkan ini teman-teman ya, bisa dilihat ini di sistem penginderaan jauh atau remote sensing ini. Sebenarnya di bumi ini, itu di angkasa kita itu sangat banyak sekali ada benda-benda. Ya kita selaku muslim yang ikuti manhaj, eee, sunnah ya, kita pertama meyakini bahwa, eee, ridho Allah di atas segalanya, tuntunan kita Quran Sunnah itu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara ayat, dalil ya, mungkin nanti di ustadz yang menjelaskan lebih realnya. Kalau saya dari sisi ilmiahnya ya, kita percaya misalkan bahwa, Allah, bersemayam di atas arsy, itu dalil. Jadi kita udah tidak bisa pertanyakan lagi. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Oke, kita percaya itu. Bentuk turunnya seperti apa, ya kita nggak usah dibayangkan seperti apanya. Beda dengan makhluk ya. Kemudian langit itu ada 7 gitu ya. Oke, saya mau berbicara ilmiah dulu teman-teman ya. Jadi karena riset kami itu berhubungan di bidang machine learning. Nah, tetapi karena di zaman digital ini perolehan datanya kita diambil secara digital juga, yaitu mengambil data lewat satelit. Makanya ada yang bisa dilakukan itu hanya dua sekarang, drone atau satelit. Makanya saya akan sharing ke teman-teman ya. Kalau lihat ke gambar ini nih teman-teman ya, misalkan ini ada kota, ada ada sawah, ada rumah, ada hewan, ada laut. Nah ini sebenarnya ini banyak sekali satelit teman-teman, banyak sekali. Jadi teman-teman kalau diketahui ada berapa sih satelit? Kurang lebih ada 7.560 satelit, ribuan. Bagaimana supaya bisa percaya ke sana? Ya mungkin percayanya pertama kalau kita dari penelitian, lihat dari metode ilmiah. Jadi sudah dipublikasikan di paper penelitian, atau mungkin yang memiliki keuangan rezekinya sangat lapang, ya kita bisa menjadi wisatanya menjadi astronot gitu ya. Kan ada sekarang yang disewakan oleh si Elon Musk ya, untuk wisata luar angkasa ya. Banyak sekali. Misalkan nih, ada satelit aktif, ada satelit pasif. Jadi ada yang dibuat radar. Peneliti radar di Indonesia udah sangat banyak. Bahkan radarnya bisa menembus presisi. Misalkan Anda bisa menembus ke bawah bangunan. Anda lagi melakukan apa di bawah bangunan ketahuan gitu. Itu Profesor Dosapa Tetuko tuh dari Indonesia. Banyak sekali misalnya profesor yang bergerak di bidang radar atau telco ya. Nah, saya ingin menjelaskan sebenarnya drone mungkin ada di posisi mana ya kalau dilihat di gambar ini. Drone itu paling tidak ada di sini teman-teman, ini gambarnya drone. Jadi drone itu hanya memiliki kapasitas terbang rendah. Jadi kalau untuk hobi, dia hanya untuk 200, ya mungkin 140 meter ya, atau 400, 110 meter itu 400 kaki ya. 1 meter itu 3,2 sekian kaki ya. Feet biasanya ngitungnya ya di penerbangan juga ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang profesional, nanti saya akan share juga datanya, itu ada di berapa? Mungkin agak lebih tinggi, misalkan di 200, maka di penelitian itu pakai sampai 200 maksimum. Udah di atas itu udah dengan angin, dengan kekuatan yang lain udah nggak bakal kuat itu. Kemudian yang militer itu lebih canggih sedikit, 15.000 meter, hanya meter teman-teman. Jadi hanya 15 kilo. Kilometer kan 1.000 kilometer ya. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi sebenarnya drone ini tadi ya, sudah saya sampaikan, drone itu tadi hanya untuk 120 meter untuk hobi. Saya pun punya drone waktu masih di Bandung ya. Jadi hanya untuk ya hobi-hobi seperti ini. Yang lebih mahalnya ini kita bisa pakai untuk penelitian, pakai kamera RGB yang mahal, bisa merekam citra sama dengan satelit ya. Ini bisa sampai maksimum di 200 untuk profesional ya, peneliti ya. Nah, kemudian yang militer tadi bisa sampai 15.000 meter atau 50.000 kaki ya. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan oleh sekarang kenapa kayak kemarin di perang
Ya semoga Allah tolong saudara kita di Palestina ya. Nah ini sebenarnya kita lihat kemarin kenapa, drone-nya dari, Iran atau dari Yaman bisa menembus ke Israel gitu. Karena dia di atas, 15.000 dan selama tidak mendeteksi si Israelnya punya pesawat pendetektornya atau satelit yang lainnya, dia bisa tembus juga gitu. Dan kenapa sebaliknya, pihak Yahudi pun bisa menyerang ke kita karena dia pakai bantuan satelit itu ya. Jadi setinggi-tingginya drone itu hanya 15.000 kaki gitu ya. Ini untuk yang 15.000 meter atau 50.000 kaki untuk militer. Jadi tidak ada yang di atas kilometer. Nah, kalau kita berbicara dengan nah ini misalnya yang kami lakukan di PB itu dia punya, 2 ya. Jadi ada quadcopter, ada yang fixed wing untuk penelitian. Fixed wing ini, nih kalau teman-teman lihat ini seperti yang ada dilakukan oleh militer, bentuknya seperti kapal beneran, memang terbang, jadi makanya dia bisa tinggi gitu ya. Di sini ditanamkan kamera, kamera RGB atau sekarang mungkin ada satelit lidar gitu ya, yang bisa presisi merekam data yang di bawah. Kita bisa live melakukan pengolahan data ya. Tentu kalau untuk militer kita tidak berbicara itu ya, cuma tadi dia bisa sampai 15.000 meter. Oke, selanjutnya Pak, selanjutnya ini satelit. Satelit itu sangat banyak, banyak banget. Jadi kurang lebih ada 7.600-an sekarang. Kenapa satelit itu mengorbit ya tidak jatuh ya? Karena sebenarnya ada hukum gravitasi teman-teman. Ya mungkin kalau kita secara dalil agama mungkin bisa tanyakan ke Ustadz ya. Bumi berputar pada porosnya gitu ya. Tapi sampai waktu yang ditentukan gitu ya. Nah itu sebenarnya dan ada planet-planet yang lain. Tetapi kalau misalkan secara ilmiah ini ada yang namanya hukum Newton ya. Mungkin kalau saya menjelaskan teori fisikanya agak lama. Saya ingin membuat video yang snapshot saja ke teman-teman apa bedanya drone dan satelit ya. Nah, kemudian tadi ya di satelit ini ada berbagai jenis teman-teman. Ada Leo. Leo ini sekarang yang dipakai Elon Musk nih. Mungkin akhir-akhir ini Pak Indonesia diserang Elon Musk dalam tanda petik ya, karena si Starlink itu masuk ke Indonesia, masarkan di Indonesia gitu ya, orang bisa pakai satelit murah gitu ya. Dia bentuknya adalah Leo. Leo itu adalah low Earth orbit. Jadi yang serendah-rendahnya Leo ini adalah dia di 2000 km, teman-teman. Bayangkan dengan tadi yang militer ya. Yang militer berapa? 15.000 meter, hanya 15 kilo. Bayangkan dengan yang satelit. Satelit itu kalau kita berbicara ini drone tadi, ini drone, ini satelit di atasnya itu. Ya kita walau alam sampai ke langit berapa gitu ya, sampai ke langit satu atau ininya. Kalau kita secara dalil, semua kita meyakini secara ilmiah memang ada gitu ya. Nah kemudian ada medium earth orbit. Nah ini yang saya pakai di penelitian. Alhamdulillah saya pakai satelit Sentinel-2, saya pakai satelit Landsat 8, saya pakai MODIS. Nah, ini sebenarnya satelit-satelit yang sifatnya geo. Geo itu geostationary orbit. Ini jaraknya karena untuk penelitian lebih profesional lagi di atas 35.786 km nih. Jadi ini sangat-sangat di atas itu ya. Kenapa dia tapi bisa ngezoom sampai presisi? Dia bisa ngezoom sampai 10 meter sampai 20-30 meter. Jadi kita bisa dapatkan data yang kecil ya. Nah, itu yang ada di geostationary ya. Ada juga yang namanya HEO lagi ya. HEO bersama ya untuk high Earth orbit ya. Jadi di sini itu bisa jadi mungkin dari satelit yang dari Telkom. Indonesia kan punya ya. Ada tadi dari Leo, ada yang dari NASA, ada yang dari uh, Cina. Banyak sekali sebenarnya dari para satelit yang satelit-satelit ditujukan oleh berbagai negara ya. Nah, sebenarnya kenapa sih satelit? Tadi pertanyaan mungkin terakhir ya kita diskusinya. Satelit itu tetap di orbit karena keseimbangannya antara kecepatan mereka dan gaya gravitasi bumi. Jadi satelit itu mengorbit dengan kecepatan yang cukup untuk mengimbangi gaya gravitasinya, gaya tarikan gravitasi. Sehingga mereka terus jatuhnya ke arah bumi, tetapi juga bergerak maju. Kalau teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan kita di tempat fitness kan ada tempat untuk lari itu ya. Kalau kita pelan pijit, pertengahan lebih kencang lagi gitu ya. Nah, itu fenomena seperti itu. Itu dulu untuk saat ini ya, teman-teman ya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.